Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cara Mudah, di video kali ini kita akan melanjutkan pengisian e-kinerja pada tahapan pengisian bukti dukung. Pada video sebelumnya sudah kita bahas bagaimana kita membuat penilaian triwulan, mulai dari membuat rencana aksi seperti ini. Kita lihat rencana aksinya. Ini sudah kita buat seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa rencana aksi itu tidak harus dibuat pada seluruh RHK, tetapi kita buat rencana aksi itu pada RHK yang memang kita mempunyai bukti dukungnya untuk diupload di periode tersebut. Nah, ini adalah periode pertama, kita hanya mengisi pada 5 RHK dari 6 RHK yang ada. Adapun RHK yang kelima ini belum kita masukkan. Baik, bagaimana cara membuat bukti dukungnya? Kita klik dulu di sini kembali. Nah, kita akan melakukan pengisian bukti dukung. Perlu sobat ketahui, untuk mengisi bukti dukung ini kita harus menyiapkan bahan-bahan yang akan kita upload di Google Drive atau sejenisnya dalam sebuah folder. Untuk memudahkan hal tersebut, kita siapkan dulu foldernya ya. Foldernya kita siapkan. Nah, ini contohnya, kita membuat satu folder dengan folder besarnya bukti dukung 2024, kemudian nama pegawai. Nah, setelah kita buat seperti ini, lalu di dalamnya kita buat 4 folder. Pertama, folder triwulan 1, folder triwulan 2, folder triwulan 3, dan folder triwulan 4. Nah, kalau ini nanti yang di bawah-bawahnya ini adalah bahan-bahan yang akan kita masukkan di setiap triwulannya. Nah, kemudian di dalam triwulan 1 kita buat kembali folder untuk tiap-tiap RHK. Caranya kita tambah saja di sini new folder, kita beri angka 1 titik perencanaan. Ini artinya RHK pertama kita adalah RHK yang berhubungan dengan perencanaan. Kemudian kita buat kembali folder kedua terkait dengan pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah folder evaluasi. Folder keempat berhubungan dengan pengembangan diri. Dan folder kelimanya kita tidak kita gunakan karena di dalam RHK tadi yang di sini kita tidak memasukkan terkait dengan tugas tambahan, tapi langsung kepada wadah organisasi ya, wadah organisasi. Atau kita bisa cek di matrik yang sudah kita siapkan di Excel ya, draftnya. Jadi ada perencanaan, pembelajaran, penilaian, pengembangan profesi, tugas tambahan, dan wadah organisasi. Kalau ada yang sampai 7 bisa ditambah penghargaan. Ya. Jadi kita tambah di sini
Ini pengembangan tadi bukan pengembangan diri ya, pengembangan profesi. Karena pengembangan profesi ini bentuknya macam-macam. Ada pengembangan diri dalam bentuk workshop, pelatihan, ada karya ilmiah, karya inovatif ya. Nah, kemudian yang berikutnya satu folder lagi terkait dengan yang keenam, langsung 6 begini. Kita tulis wadah organisasi. Nah, seperti ini. Kenapa hal ini perlu kita buat seperti ini? Untuk memudahkan tim penilai atau pimpinan kita nantinya dalam menelusuri bukti dukung yang kita upload. Nah, setelah kita buat bukti dukung seperti ini, barulah kita masukkan data-data yang diperlukan untuk pengisian bukti dukungnya. Misalkan kita cek di sini di bukti dukung yang pertama di triwulan ini adalah menyusun perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar sebanyak 5 RPP. Boleh dipisah satu-satu atau dalam satu file, nanti masukkan di modul di foldernya. Nah, kita contohkan saja. Dan kita buka jendela Windows yang baru, kita ambil filenya ya, kita buka dulu dimana kita menyimpan file kita yang sudah kita siapkan di sini. Nah, kita mau ambil modul ajarnya. Nah, ini materinya, yang ini yang kita sudah ambil. Maka kita pindahkan. Nah, seperti ini. Ini kita buka, baru kita pindahkan ke sini. Nah, untuk menyamakan persepsi supaya juga pimpinan itu memahami bahwa ini adalah file yang kita maksud, kita ganti nama filenya 5 RPP atau modul ajar. Nah, seperti ini. Kita masukkan. Ini sudah untuk mengisi bukti dukung yang pertama. Sebelum kita upload ini kita siapkan dulu di komputer kita ya, nanti uploadnya bisa sekalian. Kemudian pembelajaran yang kita perlukan apa? Adalah jurnal dan foto kegiatan. Maka kita buka di sini pembelajarannya, kita ambil jurnalnya Januari, Februari, Maret, kita ambil. Nah, boleh kita masukkan dalam bentuk file mentahnya seperti ini yang sudah ditandatangani atau yang sudah dibentuk dalam PDF. Dalam bentuk PDF itu sangat tergantung kepada pimpinan kita. Misalkan ini kita coba pindahkan dulu ke folder pembelajaran di sini ya. Kita pindahkan. Kalau memang pimpinan itu menghendaki misalkan dicetaknya dalam bentuk PDF, maka kita cetak jurnalnya. Ini sudah kita isi. Kita tinggal masukkan data-datanya ya, data-datanya untuk dimasukkan ke dalam kegiatan yang kita lakukan di periode atau minggu tersebut. Ini minggu pertamanya, ini minggu keduanya dengan materinya. Nah, kita cetak aja, tapi cetak PDF. Sini kita save as, lalu kita jelaskan di sini minggu pertama.
Ini kita rubah ke PDF tercetak. Nah, ini sudah jadi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita lakukan hal ini untuk yang minggu kedua, minggu ketiga, kalau memang permintaannya harus dicetak PDF. Nah, ini Maret minggu kedua, ininya kita ganti dengan PDF. Nah, kalau nanti sudah dikeluarkan semuanya, file dalam bentuk Excel-nya bisa dikeluarkan atau dihapus karena tidak diperlukan. Nah, kita save. Nah, demikian seterusnya sampai minggu kelima. Ini kita tutup saja. Ini sekedar contoh. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan sendiri ya untuk penulisannya. Nanti kalau kita lihat di foldernya, maka akan terlihat seperti ini. Nah, ini. Jadi nanti kelihatan yang Maret minggu 1, minggu 2 sampai minggu kelima, Februarinya juga sama, Januarinya juga sama. Nah, file Excel-nya mungkin bisa dikeluarkan atau mau tetap di situ juga tidak ada masalah. Karena nanti pimpinan bisa melihat file aslinya dan juga file yang sudah di PDF-kan. Nah, selain pembelajaran, kita juga memasukkan video ya, video atau foto tentang pelaksanaan pembelajaran. Nah, nanti silakan Bapak Ibu cari koleksi foto yang Bapak Ibu melakukan pembelajaran. Kalau umpamanya Bapak Ibu tidak ada foto, yang ada cuma video, nah boleh dimasukkan videonya atau link videonya. Kalau berupa link, disarankan kita buat dulu dalam kertas Word, ya, disiapkan dalam bentuk Word, misalkan begini, ya, misalkan begini, kita buka seperti ini, ya. Lalu kita tunjukkan link pembelajaran kita ya. Silakan kita tulis link video pembelajaran. Mungkin kita filenya sudah nggak ada, tapi link tersebut misalkan ada di Facebook ya, ada di Facebook atau mungkin ada di YouTube, boleh seperti ini. Lalu kita cari, misalkan kita nyari video kita ada di Facebook ini, apalagi yang suka main di Facebook Pro ya. Nah, kita cari dimana kita ada melakukan pembelajaran, kita cari, nanti kita ambil linknya. Nah, misalkan video kita itu ada di Reel, misalkan ya, ada di Reel. Kita cek dulu apakah ada video di Reel. Kalau umpamanya video pembelajaran kita, nah ini ada video pembelajaran di Reel, kita bisa buka. Nah, lalu kita bisa ambil linknya. Nah, linknya bisa di copy yang ini saja bisa, ya, diambil yang ini aja. Nah, seperti ini. Lalu kita pastekan di sini. Nah, ya. Dia langsung berubah otomatis. Atau kita coba cek yang bagikan namanya, apakah ada menu. Ini aja yang kita klik tautan ini aja ya, klik tautan saja ya. Nah, yang ininya ya. Nah, kemudian misalkan video kita ada di YouTube ya, kita buka dulu YouTube-nya, buka YouTube. Mungkin kita ada pernah menyimpan video pembelajaran kita di YouTube. Nah, kita cari yang di YouTube.
Kita buka dulu YouTube-nya supaya mudah menemukan. Nah, kita lihat di kumpulan video mana video kita yang menampilkan proses pembelajaran selama 6 bulan yang lalu ya. Nah, misalkan ini mau diambil, tapi ini sudah lewat 7 bulan. Atau tadi yang di Facebook ya, yang di Facebook, tapi di bagian videonya. Nah, bagian videonya mungkin ada. Kita cek. Jangan sampai mengambil yang waktunya lewat ya. Kita cari. Siapa tahu ada ya. Kalau nggak ada ya mana yang ada saja. Kita cek ada nggak diupload di sini. Nah, berarti ada yang belum diupload ya. Ini masih 5 minggu yang lalu. Saya nah ini kapan ini? Oh, ini setahun yang lalu. Kita cek aja di sini ya. Tapi pastikan waktunya tidak kelewatan ya. Berarti banyak di reel aja tadi ya. Banyak videonya di reel, mungkin di Instagram ya. Nanti dicek di situ. Nah, berarti cukup ini aja ya. Ini YouTube-nya enggak usah dimasukkan ya. Nah, baru ini disimpan. Simpan. Link video pembelajaran kita masukkan di triwulan 1 bagian pembelajaran. Ya, sini ya. Nah, udah kita tutup aja. Nah, selanjutnya kita cek lagi. Ini pembelajaran sudah. Jadi kalau untuk pembelajaran itu bukti dukungnya adalah jurnal dan video atau foto ya. Lalu untuk evaluasinya apa yang perlu kita masukkan? Nah, untuk evaluasinya kita masukkan analisis soal ya. Soalnya, analisisnya, kemudian kisi-kisinya ya, kisi-kisinya, juga nilai-nilainya. Nah, ini kita masukkan semua ini. Kita masukkan seperti ini. Nah, ini kita masukkan di evaluasi ya. Kita pindahkan ke sini. Nah, kita masukkan seperti ini. Dah. Selanjutnya untuk pengembangan diri ini yang kita punya sertifikat ya. Sertifikatnya kita punya 2, kita masukkan seperti ini. Nah, kalau sudah bisa dibuka, bisa juga mungkin kalau pimpinan memintanya laporan, kita masukkan laporan ya. Ini tugas tambahan. Tadi kita tidak masukkan ya, ini untuk bahan saja. Nanti kita bikin sekalian di akhir tahun. Nah, kemudian wadah organisasi ini kita masukkan foto kartu ya, kartu organisasi, kartu PGRI lah gitu ya. Coba kita cek, kita ada menemukan fotonya atau tidak ya. Kartu-kartu organisasi. Nah, di sini kita cek. Kalau nggak ada ya harus di-scan dulu ya. Kartu organisasi PGRI-nya ya. Ini nggak ada. Kita cek di lain-lain ya. Nah, ini ada ya kartu PGRI. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau sudah
terupload seperti ini, nah, triwulan satunya, maka kita sudah bisa upload folder ini ke Google Drive ya, ke Google Drive yang triwulan 1. Nah, menguploadnya cukup yang triwulan satunya saja ya. Nah, lalu kita buka Drive kita. Drive ya. Selanjutnya kita mau proses upload ya. Kita mau proses upload ke Google Drive ya. Nah, ini sudah saya siapkan Drive saya. Cari Drive yang kapasitasnya masih luas ya. Nah, lalu kita klik bagian My Drive. Nah, kita pilih di sini. Langsung ke folder upload aja. Folder upload. Kita cari tadi ya. Yang triwulan 1 ya. Nah, yang ini ya. Tadi kan di dalam sini ya. Dalam sini. Lalu kita ambil yang triwulan 1. Kita upload. Nah, ini masih proses upload. Ada 26 file ya. Ada 26 file. Nah, kecepatan dari proses upload ini juga tergantung dari banyaknya dokumen yang sobat upload dan juga kapasitasnya ya. Kapasitas setiap filenya itu, size-nya berapa dan kecepatan internet. Nah, kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya kita mau ambil linknya yang ini. Ambil linknya dengan cara kita klik, ini ada titik 3. Kita pilih share. Share lagi ya, jangan langsung copy link karena kita mau supaya dia bisa dibagikan. Nah, di sini kan masih belum diubah nih. Kita ubah dulu yang ke anyone ini ya. Nah, kita ulangi ya untuk memastikan. Tadi takutnya salah klik. Nah, ini sudah ya. Baru kita klik copy. Baru down. Nah, setelah seperti ini kita punya linknya. Baru kita menuju ke kinerja. Nah, di sini ya. Kita kembali dulu ke penilaian triwulan 1, baru pengisian bukti dukung. Kita klik di sini. Nah, di sini kita tambahkan ya, kita tambahkan nama bukti dukungnya apa tadi? Triwulan 1. Linknya kita pastekan di sini. Baru kita pilih oke. Nah, yang ini juga sama. Kita klik triwulan 1. Nah, pastikan seperti ini. Nah, tambah lagi triwulan 1. Dan seterusnya. Jadi yang kita ambil cukup satu link. Tidak perlu kita ambil satu-satu karena itu prosesnya nanti terlalu lama ya. Nah, lalu setelah kita isi seperti ini, kita di bagian realisasi nanti kita klik editnya ya. Klik edit. Nah, pada bagian realisasi kita akan tulis sesuai targetnya. Tadi 5 dokumen atau 5 RPP ya tadi ya. 5 RPP. Di sini bukti teridentifikasi. Di sini prosentasenya
realisasinya kita pilih aja, misalkan 98% penilaian pimpinan. Kemudian yang di bagian waktu kita pilih ini 3 bulan ya, 3 bulan sumbernya, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan baru oke. Nah, jika nantinya pimpinan membuka laporan kita ini, beliau akan mengklik bagian linknya. Nah, setelah diklik, maka akan nampak seperti ini. Nah, sehingga karena tadi bagian perencanaan, maka beliau akan mengecek bagian perencanaan saja. Jadi yang dilihat hanya ini saja, pengembangan diri tidak perlu. Nanti akan dibuka perencanaannya bagaimana. Apa ada isinya sudah? Oh, ada 5 RPP, 5 modul. Oh, betul, sudah ada. Nah, beliau bisa kembali, ngecek lagi di bagian-bagian yang lainnya ya. Nah, nanti diisi seperti ini. Apakah boleh langsung ke linknya? Boleh, tapi itu tadi kita bolak-balik mengambil link. Tapi sekali lagi mengenai link ini sebaiknya dikomunikasikan dengan pimpinan. Pimpinan itu senangnya yang mana? Apakah beliau senang ngeklik satu-satu atau sekalian kayak tadi? Beliau sekali klik langsung bisa ngecek semuanya. Jadi sudah dilihat apa-apa yang diisi, baru dilihat seperti ini. Cukup ngelihati di sini aja, nggak bolak-balik ke ke kinerjanya tadi, dicek ada organisasinya ada ndak, kartu anunya oh sudah ada, kemudian dicek lagi misalkan evaluasinya, penilaiannya ada ndak, oh ya ini sudah ada, ini ada analisisnya ya, ada ininya. Kemudian dicek lagi misalkan di bagian pembelajarannya, oh ya ini ada linknya, jurnalnya juga sudah ada gitu ya. Kemudian beliau ngecek juga misalkan di bagian apa tadi yang belum dibuka, pengembangan profesi, ada pelatihan atau enggak yang diikuti. Oh ya memang sudah ada. Nah ini seperti ini. Nanti selanjutnya pimpinan akan memberikan feedback terhadap apa yang kita upload. Jadi sekali lagi, untuk bukti dukung ini uploadnya bisa dengan folder gabungan 1 triwulan, atau kalau pimpinan menghendaki yang dimasukkan ke link adalah sesuai dengan poin per poinnya, ya kita pada saat mengambil link kita buka dulu. Nah, kita buka dulu seperti ini, baru kita ambil di perencanaan, kita ambil ini ya, seperti ini. Nah, ambil, copy, baru kita masukkan di sini. Kalau umpamanya beliau mintanya dirubah kan, kita edit, ganti linknya yang ini. Di sini kita ganti namanya 1 perencanaan. Baru kita oke. Nah, maka inilah yang kita lakukan. Jadi menyesuaikan saja Bapak Ibu. Makanya ini pentingnya kita ada diskusi dengan pimpinan, bagaimana pimpinan itu merasa mudah. Apakah dengan cara folder gabungan sehingga beliau tidak membuka satu persatu, atau satu-satu sesuai dengan ininya tadi. Ya, kalau umpamanya mau dibuat satu-satu itu ya seperti itu caranya. Kita edit aja, kita ganti di sini tadi 1 perencanaan, baru ininya kita ganti linknya ya. Nah, seperti ini. Oke, yang ini juga sama, ganti sini 1 perencanaan, linknya kita ganti. Oke. Nah, terserah di sekolah Bapak Ibu pola yang dikehendaki oleh pimpinannya seperti apa.
Nah, kita harus mengikuti bagaimana cara pimpinan itu mudah menilai. Bukan hanya selera kita, bagaimana kita mudah menyelesaikan. Tapi kalau bisa dicari jalan tengah yang sama-sama memudahkan, nah tentu itu lebih baik. Demikian Bapak Ibu, cara menyiapkan bukti dukung, upload, dan membuat folder, penamaan folder dalam penyematan bukti dukung di e-kinerja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan langsung chat di WA atau di kolom komentar juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cara